masih banyak banget dari kalian ataupun teman-teman aku, bahkan adik-adik kelas aku yang masih nge-DM aku ataupun ngirim pesan ke aku via WhatsApp dan Messenger itu buat nanyain, Kak, gimana sih cara ataupun tips atau trik untuk ngedapetin kuota SDU WHV? Kalau dipikir-pikir, untuk ngedapetin kuota SDU WHV itu cukup sulit ya. Kenapa? Karena 3 ataupun 5 menit aja kalian telat dari pembukaan SDU WHV itu, kalian udah otomatis nggak kebagian gitu loh. Itu otomatis sudah kehabisan. Walaupun itu ada 3 tanggal, itu tetap kayak langsung penuh. Tapi kalian jangan bersedih. Di sini aku udah rangkum 5 tips and trick ataupun 5 cara untuk mendapatkan kuota SDU WHV 100% berhasil. Ini aku rangkum sendiri. Kenapa? Karena pas pendaftaran ataupun ngerebut kuota SDU WHV aku waktu itu, saat itu cukup struggling banget, itu cukup sulit banget, dan aku bisa mikir gitu loh. Jadi aku cukup tahu caranya gimana kita bisa dapetin kuota itu 100% berhasil. Tapi kalau kalian masih gagal juga, mungkin kalian belum beruntung atau mungkin kalian kurang ligat kali ya. So, tanpa berlama-lama lagi, aku bakalan share ke kalian tuh 5 tips and trick atau 5 cara untuk mendapatkan kuota SDU WHV 100% berhasil. Yang pertama itu internet. Jadi internet kalian harus pastikan itu internetnya itu kencang. Jangan yang lola ataupun loading lama. Kalian tuh harus pastiin kayak sinyal handphone kalian tuh kencang, internetnya banyak, kuotanya banyak. Pokoknya internet kalian harus kencang. Jangan sampai kalian tuh bermasalah hanya karena itu doang, karena internet. Yang kedua itu kalian harus stay di depan komputer atau udah prepare nih handphone kalian, buka linknya itu sebelum kayak 15 menit sebelum jam pembukaan. So kalian harus tetap ikutin ataupun follow Instagramnya Ditjen Imigrasi. Di situ mereka bakalan kasih informasi kapan SDU WHV itu dibuka, ataupun tepatnya jam berapa SDU WHV itu dibuka. Di sana tuh banyak banget informasi-informasi mengenai SDU WHV, mengenai persyaratannya apa aja juga ada di sana. Udah gitu surat keabsahan pun juga gimana cara buatnya, mereka juga ada bikin ataupun ada buat keterangannya tuh di sana, ataupun contoh surat keabsahannya itu juga mereka ada lampirkan di sana. Nah itu tadi, kalau misalnya kalian udah tahu nih jam berapa SDU WHV-nya tuh dibuka atau pendaftaran SDU WHV-nya itu dibuka, 15 menit sebelum jamnya itu biasanya kan jam 9 WIB waktu Indonesia Barat. Biasanya itu jam 9, jadi 15 menit sebelum jam 9 kalian harus udah stay di depan laptop ataupun depan handphone. Kalian udah steady nih. Terus kalian loading sampai ada tanggal baru warna hijau. Walaupun itu satu, itu biasanya ada 3 tanggal. Kalian nggak harus nungguin 3 tanggal itu hijau. Biasanya itu langsung full biasanya. Tapi kalau ada kesempatan warna hijau, kalian langsung ambil. Itu yang kedua. Tapi kalau misalnya itu merah semuanya, kalian loading terus. Kenapa? Karena biasanya itu merah bukan berarti itu full sudah diambil sama orang-orang. Bukan berarti itu fullnya udah diambil ya. Itu merah mereka memang udah diambil, tapi mereka masih pengisian data. Dan pengisian data itu juga ada masanya kayak 15 menit untuk mengisi data dan mengupload dokumen-dokumen kita gitu. Jadi itu ada batas waktunya. Jadi ada kemungkinan orang-orang yang masih mengisi data itu internetnya mungkin nggak kenceng ataupun mereka lambat gitu. Jadi mereka
kehabisan waktu dan otomatis kalian masih punya kesempatan. Yang ketiga, pastikan semua dokumen kalian itu dalam bentuk PDF, kecuali foto ya. Kalau foto kayaknya bisa dari JPG deh. Pastikan semua dokumen kalian tuh dalam bentuk PDF. Yang PDF itu batas maksimum, ingat ya, maksimum 300 kilobyte. Batas maksimum dokumen ya, foldernya itu 300 kilobyte. Bahkan pun juga nggak sampai 500 kilobyte atau 1 megabyte, enggak ya, 300 kilobyte. Kenapa aku harus tekankan ini ke kalian? Yang nomor 3 ini sebenarnya paling penting ya. Memang semuanya penting. Ini yang aku bakalan jelasin tuh penting semua, tapi yang nomor 3 itu kayak poinnya atau intinya gitu loh. Karena waktu itu aku bener-bener nggak tahu sama sekali tuh harus 300 kilobyte. Mungkin ada yang dijelasin tapi aku kayak bodoh amat ya. Jadi aku di saat ngisi beberapa kali tuh kayak habis waktu. Jadi foldernya itu kan, karena foldernya itu aku kegedean kayak sampai 600 kilobyte sampai 1 megabyte gitu-gitu. Jadi aku harus benar-benar press ini semua dokumennya sampai ke 300 kilobyte. Bayangkan di hari pembukaan SDUYHV itu kesalahanku yang paling fatal. So aku tekankan lagi, semua dokumen kalian ataupun folder ya, kayak ya semua dokumen PDF kalian yang udah kalian siapin itu harus di bawah 300 kilobyte. Batas maksimum itu 300 kilobyte. Ingat itu note, garis bawahin. Oke? Terus keempat, kayak yang aku jelasin tadi itu kan untuk ngisi data 15 menit ya. Kita punya waktu ngisi data dan ngupload dokumen itu untuk mendaftar itu 15 menit. Jadi kalian harus hati-hati dan juga kalian harus gerak cepat. Makanya aku bilang di awal, kalau ini kalian udah dengerin tips and trick dari aku tapi kalian tetap gagal, mungkin yang pertama kurang lincah dan yang kedua mungkin kalian kurang beruntung. So yang keempat itu kan waktunya kan 15 menit. Kalau case-nya kayak aku kehabisan waktu, kalian jangan worry, kalian jangan khawatir. Memang sih itu nantinya bakalan kayak merah, tapi balik lagi kalian loading ulang terus, loading, tarik terus ke bawah, scroll terus ke bawah sampai itu ada yang tanggal hijau lagi. Jadi itu kan siapa cepet dia dapat gitu loh, cepet-cepetan ngisi data dan ngupload dokumen. Jadi kalian jangan khawatir walaupun kalian udah telat kayak 10 detik ataupun udah habis nih masa 15 menit nih, kalian loading ulang aja lagi, loading lagi gitu loh. Itu kayak rebut-rebutan gitu loh. Jadi pasti dapat. Aku kemarin itu sampai bahkan 3-4 kali loading ulang untuk ngedapetin yang hijau yang karena kan fatal banget aku mengenai dokumen. Jadi aku tetap loading ulang gitu. Terus yang kelima itu masukkan dokumen PDF atau upload dokumen kalian terlebih dahulu sebelum kalian ngisi data. Tips gitu nih ya, kalian upload semua dokumen kalian sebelum kalian ngisi data. Ngisi data diri kan kalian pasti udah lincah lah ya, bahkan pun juga udah tau lah dari sisi keyboardnya yang mana yang mau kalian ketik gitu loh. Tapi untuk ngupload dokumen kalian harus cari ya nggak sih? Jadi kalian usahakan upload dokumennya terlebih dahulu, karena kayak IELTS tuh kayak sertifikat, kalian ditanya lagi berapa skor IELTS yang kalian dapat gitu. Jadi masih ada beberapa keterangan yang harus kalian isi di saat kalian mengupload folder atau mengupload dokumen kalian. Terus jadi kayak upload dokumen tuh penting, upload dokumen terlebih dahulu baru kalian isi data. Otomatis kalian nggak akan
ada yang namanya kehabisan waktu. Pasti waktu kalian cukup kalau kalian tuh ngikutin tips aku yang satu ini. Kayaknya 5 aja deh. Itu soalnya yang poin penting dari aku, penting banget, dan bisa dipastiin kalau kalian tuh bisa dapat ataupun ya bisa dapat kuota SDU WHV nantinya. Sekali lagi, kalau misalnya kalian bertanya-tanya, Kak, kapan SDU WHV dibuka? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, kalian ikutin aja Ditjen Imigrasi, kalian cari tahu sendiri di linknya di imigrasi Australia, ataupun ya lebih gampang di IG aja ya, di Instagram aja ya, Ditjen Imigrasi, kalian cek aja sendiri. Karena aku nggak tahu kapan SDU WHV itu dibuka lagi. Mohon maaf sekali lagi, aku nggak tahu. Tapi untuk dapetin kuotanya ini tadi aku udah ngejelasin nih ke kalian, dan aku bahkan garansi ke kalian kalau ini berhasil kalian dapetin kalau kalian ngikutin step by stepnya. Bukan step by step, kayak ngikutin 5 tips aku ini ya. So ya harus gerak cepat juga, itu yang paling utamanya. So mungkin sampai di sini dulu video aku, informasi dari aku. Kalau kalian masih ada pertanyaan lagi seputar SDU WHV ataupun cara bikin visanya gimana ataupun dan lain-lain, ataupun tips and trick yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar biar aku nanti bisa buatin videonya dan kasih informasi juga ke kalian. Jadi kayaknya cukup sekian dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.